Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official, channel yang akan membahas tentang hal-hal yang mengenai Bugis, mau lagu-lagu Bugis, tentang ulik-ulik sejarah Bugis, tradisi Bugis, dan lain sebagainya. Kita bakalan bahas apapun tentang Bugis di channel ini. Nah, sebelum-sebelumnya saya udah bahas beberapa banyak hal, dan kali ini saya akan bikin lagi konten tentang belajar bahasa Bugis. Jadi untuk teman-teman sekalian yang pengen belajar bahasa Bugis, channel ini sangat tepat sekali untuk Anda. Jadi bukan hanya orang yang belajar bahasa Bugis, bukan orang Bugis ya, tapi bisa juga untuk kalian yang orang-orang suku Bugis yang pengen menambah referensi kalian dalam bahasa ya. Tentunya ini sangat bermanfaat juga, karena yang saya gunakan, bahasa Bugis yang saya gunakan itu adalah bahasa Bugis sehari-hari yang kebanyakan orang gunakan gitu ya. Jadi orang-orang yang belum tahu tentunya bakalan gampang banget untuk diaplikasikan di keseharian kalian ya. Kalian coba berinteraksi dengan orang-orang Bugis, insya Allah kalian pasti bakalan bisa bahasa Bugis dalam jangka waktu yang cepat. Nah, untuk kali ini saya bakalan memberikan pelajaran bahasa Bugis tentang bercakap-cakap ya. Misalnya kita baru kenalan dengan orang baru, tentunya kita ingin menyapanya dengan bahasa Bugis juga ya. Misalnya kita ketemu dengan orang Bugis, kita pengen ajak dia kenalan. Caranya gimana? Langsung aja cekidot. Jadi ini saya langsung dengan cara pengucapan. Jadi itulah bedanya kalian belajar di Google. Biasanya kan Google hanya memperlihatkan tulisannya aja, tapi bukan cara penyebutan. Dan tentunya kalau lewat YouTube kalian bisa mendapatkan cara penyebutannya sekaligus. Oke, langsung aja saya akan memberikan praktek ya. Oke, sebelum memulai percakapan, biasanya dalam bahasa Bugis itu ada dibilang kata basa-basi. Apa itu sih, bukan semacam basa-basi ya. Kalau bahasa Indonesianya itu permisi. Misalnya kita pengen kenalan, permisi, boleh kenalan gitu ya. Nah, kalau bahasa Bugis kita pakai tabe. Tabe niga aseta. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, artinya permisi, nama Anda siapa? Ya, tabe niga aseta. Tabe niga aseta. Aseng ya. Sebenarnya aseng, tapi untuk lebih ini ibaratnya kayak dilebur lah ya, dilebur dengan huruf ta, huruf t. Jadi kita nggak bilang aseng tak, tapi kita bilang aseta, niga aseta. Tapi pada dasarnya bahasa Bugis dari nama adalah aseng, dan untuk lebih bagusnya huruf t itu atau ng itu dilebur dengan huruf t. Jadi langsung disambung, aseta, niga aseta, siapa namamu, siapa nama Anda gitu ya. Tabe permisi, niga aseta, siapa namamu ya. Kemudian ketika kita sudah bertanya tentang nama, tentunya kita pengen lanjut lagi dengan percakapan yang lain. Misalnya apa kabar ya. Kalau bahasa Bugis dari apa kabar itu aga kareba ya, aga kareba. Kabar itu adalah kareba ya, aga kareba silesurang ya, silesurang boleh tambah silesurang, itu artinya saudara ya. Nah, kemudian ketika sudah bertanya kabar, kita tentunya bertanya tentang alamatnya dia berasal dari mana gitu ya. Nah, untuk kalimat itu, untuk bertanya asal, kita tinggal bilang tau vole vega ki, atau vole vega ki, atau tau vole vega ki, artinya itu kamu orang mana gitu, kamu orang dari mana, kamu berasal dari mana, itu sama kok. Tau vole vega ki atau vole vega ki boleh. Kita pakai ki itu agak lebih sopan, karena kadang orang juga pakai ko, tapi itu nadanya agak kasar ya, atau vole vega ko, aduh agak kasar banget ya. Tapi
yang lazim atau yang baik digunakan itu adalah ki, tau vole vega ki ya. Artinya kamu dari mana, kamu asalnya dari mana. Kemudian lanjut lagi, ketika sudah mengetahui dari asalnya dari mana, tentunya kita pengen juga tahu tempat tinggalnya di mana, atau rumahnya di mana, atau dia tinggal dengan siapa. Nah, untuk bertanya tentang hal itu kita tinggal menanyakan kupega ki monro, kupega ki monro. Artinya di mana Anda tinggal? Ya, kamu tinggal di mana gitu ya. Biasanya kita jawab, oh kuka bolana tomato aku, atau kuka bolana sapi seku ya. Artinya itu saya tinggal di rumah orang tua, atau saya tinggal di rumah sepupu saya gitu ya. Oke, pokoknya gampang banget. Nanti kita bakalan lanjut lagi tentang percakapan berikutnya. Jadi saya akan kasih contoh-contoh pertanyaan percakapan ketika memulai sebuah percakapan awal dengan orang yang tidak dikenal ya. Oke, sampai ketemu lagi di Agus Saputra Official berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini kalau kalian memang merasa bermanfaat ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.